Selamat datang kembali di Ruang Dosen. Pernahkah Anda mendengar pepatah puitis yang mengatakan bahwa mata adalah jendela jiwa? Terdengar indah ya? Tapi, sebagai akademisi dan pembelajar yang kritis, kita harus bertanya, ada tidak sih bukti empiris biologis di balik kata-kata itu? Nah, di materi eksplanasi ilmiah kita kali ini, kita akan menyingkirkan dulu unsur puisinya dan benar-benar membedah biologi murni dari komunikasi nonverbal. Kita akan membongkar anatomi kejujuran bawah sadar. Mari kita telah bersama apa yang sebenarnya sedang diteriakkan oleh mata seseorang, bahkan ketika bibir mereka terkunci rapat. Jadi, pertanyaan mendasar yang harus kita jawab pertama kali adalah, kenapa mata secara biologis tidak bisa berbohong? Coba pikirkan, tangan bisa dengan mudah kita sembunyikan di dalam saku. Bibir bisa banget dilatih untuk merangkai kebohongan yang sangat rapi. Tapi mata, kenapa mata begitu sulit dikendalikan? Tesis sentral kita hari ini adalah bahwa mata itu beroperasi pada tingkat neurologis yang sama sekali berbeda. Mata kita tidak tunduk pada korteks prefrontal, bagian otak kita yang rasional dan suka berhitung. Sebaliknya, mata adalah reporter yang menyiarkan secara langsung kondisi internal dan emosi fisiologis kita yang paling jujur. Oke, untuk membedah ini secara sistematis, kita punya 5 poin bahasan hari ini. Pertama, anatomi bawah sadar. Lalu kita masuk ke rahasia pupil, dilanjutkan dengan kedipan dan beban kognitif. Setelah itu, kita melihat geometri tatapan, dan terakhir kita merangkumnya ke dalam aturan gugus. Mari kita mulai dari fondasinya, anatomi bawah sadar. Untuk benar-benar paham mengapa mata adalah indikator kejujuran yang valid, kita harus menyelam ke dalam arsitektur otak manusia. Arsitektur penentunya adalah sistem limbik. Ini adalah bagian otak purba kita, pusat komando survival yang mengatur respons emosional yang murni, seketika, dan tanpa filter. Sistem limbik ini bereaksi instan terhadap lingkungan. Dia menilai ancaman dan memproses kesenangan hanya dalam hitungan milidetik. Nah, yang bikin ini sangat relevan untuk kita adalah sistem limbik memiliki koneksi neurologis langsung dengan saraf yang mengendalikan otot-otot mata. Koneksi biologis tak terputus inilah yang membuat gerakan mata menjadi semacam siaran langsung dari emosi sejati seseorang yang sama sekali tidak bisa direkayasa. Berlanjut ke poin kedua kita, mari kita singkap. Rahasia pupil. Memahami koneksi otak tadi membawa kita untuk memperbesar fokus pada elemen terkecil di mata kita. Secara medis, respons ini dikendalikan oleh nervus oculomotorius atau saraf kranial ketiga. Saraf inilah sang penerjemah utama. Dia menerjemahkan gejolak emosi dari sistem limbik menjadi reaksi fisik, sepenuhnya secara otonom. Selain mengatur otot penggerak bola mata, saraf ini mengontrol pelebaran dan penyempitan pupil. Ya, kita tahu, pupil bereaksi terhadap cahaya. Itu hal yang mendasar. Tapi, yang jauh lebih menarik dan penting secara psikologis, pupil juga merespons stimulasi emosional secara refleks. Dan ini mengilustrasikan dengan sangat brilian bagaimana dua reaksi fisiologis terwujud di dunia nyata, midriasis dan miosis. Coba bayangkan Anda melihat sesuatu yang amat Anda sukai. Mungkin proposal bisnis bernilai besar atau orang yang Anda sayangi. Otak Anda menyemprotkan dopamin. Dopamin ini memicu dilatasi, pupil Anda membesar drastis. Di sisi lain, miosis atau penyempitan pupil seketika terjadi saat kita menjumpai sesuatu yang memicu amarah atau rasa benci. Bayangkan kekuatan analitis ini saat Anda berada di meja negosiasi. Lawan bicara Anda mungkin mengangguk pelan dan berkata, "Saya akan pikir-pikir dulu." Tapi, jika Anda melihat pupil mereka membesar signifikan persis saat Anda menyebutkan sebuah angka spesifik, nah, itu dia lampu hijau biologis Anda. Tubuh mereka baru saja mengkhianati kata-kata mereka sendiri. Sekarang, kita naik sedikit ke bagian ketiga, kedipan dan beban kognitif. Dari pupil, kita beralih ke kelopak mata. Dalam melakukan observasi ilmiah, kita mutlak membutuhkan yang namanya garis dasar atau baseline. Untuk manusia, dalam kondisi normal, rileks dan tidak tertekan, baseline frekuensi kedipan itu ada di angka 8 hingga 15 kali per menit. Ini adalah ritme alami tubuh menjaga kornea tetap lembab. Jadi, mengkalibrasi baseline lawan bicara Anda di awal percakapan adalah langkah pertama yang tidak boleh dilewatkan. Poin krusialnya ada di sini. Perhatikan penyimpangan dari garis dasar tersebut. Ketika frekuensi kedipan tiba-tiba melonjak tajam melewati batas normal tadi, Anda sedang menyaksikan indikator fisiologis langsung dari tekanan psikologis. Lonjakan ini bisa menandakan stres akut, usaha merangkai kebohongan, atau yang paling umum terjadi, beban kognitif yang terlampau tinggi. Otak mereka sedang bekerja terlalu keras menyembunyikan fakta atau memproses informasi rumit, dan overload sistem ini tumpah ke saraf otonom yang akhirnya memaksa kelopak mata berkedip sangat cepat. Selain kedipan yang serba cepat, ada satu fenomena luar biasa yang kita sebut hambatan mata atau eye block.
Ini terjadi ketika seseorang berkedip, tapi mereka menahan kelopak matanya tertutup sepersekian detik lebih lama dari biasanya. Secara evolusi, ini adalah mekanisme pertahanan bawah sadar yang brilian. Otak secara harfiah mencoba menutup pintu untuk memblokir informasi yang membebani atau yang tidak mereka setujui. Jika Anda sedang presentasi, dan rekan Anda melakukan eye block panjang tepat saat Anda menampilkan anggaran, bingo! Anda baru saja mengidentifikasi titik penolakan tersembunyi mereka. Beranjak ke poin keempat kita, geometri tatapan. Mari kita mundur selangkah dan melihat gambaran yang lebih makro. Bagaimana geometri spasial tatapan kita mendikte interaksi sehari-hari. Tatapan itu mendikte dinamika kekuasaan lo. Dalam konteks profesional, kita memakai tatapan bisnis. Area fokusnya ada di segitiga imajiner antara kedua mata dan tengah dahi lawan bicara. Menjaga tatapan Anda di zona ini akan memancarkan aura keseriusan, dominasi, dan kontrol. Sebaliknya, ada tatapan sosial, di mana segitiganya bergeser turun ke area antara kedua mata dan mulut. Geometri ini seketika mengubah suasana menjadi jauh lebih kasual, akrab, dan hangat. Tahu persis kapan harus mengganti geometri tatapan ini adalah keterampilan sosial tingkat tinggi. Dan ingat, bukan cuma soal posisi, durasi juga membawa metrik psikologisnya sendiri. Berdasarkan data statistik perilaku, ada zona seimbang untuk kontak mata, yaitu sekitar 40–70% dari waktu interaksi. Nah, kalau seseorang menatap Anda terus-menerus menembus angka 70% tanpa memutus pandangan, amigdala Anda akan otomatis meresponsnya sebagai ancaman atau agresi. Di sisi lain, kalau kontak matanya dijaga kurang dari 40%, nah ini sinyal klinis yang sangat kuat adanya insecurity, rasa malu yang intens, atau mereka sedang mati-matian menyembunyikan sesuatu. Akhirnya, kita sampai di bagian kelima, aturan gugus atau yang dikenal luas sebagai the cluster rule. Disinilah teori akademis kita berpadu dengan aplikasi klinis. Ilmuwan perilaku yang handal tidak akan pernah menarik kesimpulan hanya dari satu sinyal tunggal. Logis kan? Pupil menyempit bisa jadi cuma karena tiba-tiba ada cahaya silau. Maka dari itu, terapkan observasi sistematis ini. Langkah pertama, pastikan Anda mengamati pupil hanya dalam pencahayaan yang stabil. Kedua, lacak fluktuasi frekuensi kedipan selama percakapan berlangsung. Ketiga, catat dalam benak Anda setiap kali terjadi eye block saat membahas topik sensitif. Dan keempat, yang paling absolut, gabungkan sinyal-sinyal mata ini dengan gestur bahasa tubuh lainnya. Inilah validasi silang yang esensial dari metode cluster rule. Untuk memberikan konteks dunia nyata pada teori yang padat ini, izinkan saya membagikan sedikit pengamatan empiris dari ruang kelas. Saat saya berhadapan dengan mahasiswa yang menghadapi ujian lisan atau sidang komprehensif, bahkan sebelum mereka mengucap satu patah kata pun, tingkat frekuensi kedipan mata mereka adalah indikator diagnostik utama saya. Mahasiswa yang siap mental, kedipannya stabil. Tapi mahasiswa yang cemas karena tidak menguasai materi, kedipan mata mereka akan berpacu secepat senapan mesin karena tingginya beban kognitif. Itu adalah sistem limbik yang sedang menyiarkan kepanikan mereka secara real time. Hal ini membawa kita pada pemikiran penutup untuk materi kita hari ini. Dengan lensa analitis baru ini, coba ajukan pertanyaan ini pada diri Anda. Bagaimana wawasan tentang anatomi sistem limbik ini akan mengubah cara Anda mengamati percakapan Anda besok pagi? Anda kini tidak lagi sekedar mendengar kata-kata. Anda punya kemampuan untuk membaca biologi lawan bicara Anda. Nah, bila Anda merasa materi eksplanasi dan pembelajaran ilmiah ini memberikan wawasan baru yang berharga, pastikan untuk subscribe channel ini, Ruang Dosen. Aktifkan loncengnya agar Anda langsung mendapat notifikasi bila ada video pembelajaran terbaru. Klik like dan jangan ragu untuk share materi ini ke kolega atau mahasiswa Anda untuk menyebarkan ilmu pengetahuan secara lebih luas. Terima kasih telah hadir dan menyimak di kelas virtual ini. Tetaplah kritis dan sampai jumpa pada analisis mendalam kita berikutnya.